kita nih kepengin Gimana bahas. puasa lo? Ya begitulah bro, puasa. Tapi harusnya kan lu ada di Jakarta, tapi nggak bisa PSBB. Kemarin gue janji sama lo terawih kita di sini. Makanya semuanya pada berantakan. Anyway, kita nih mau ngebahas tentang Didi Kempot dan udah minta izin juga ya sama istrinya ya. Udah atas persetujuan dengan istrinya juga. Saya pengen kemudian kisah hidup beliau ini menginspirasi semua orang. Betul. Dengan apa namanya cara yang tepat. Dengan cara yang tepat. Banyak hal lah yang bisa kita bicarakan karena beliau memang inspirator. Tapi yang pertama dulu bro, ini yang heboh di mana-mana. Agama beliau itu apa? Beliau sejak 1997 sudah Islam. 1997 sudah Islam. Karena menikah. Karena namanya kalau nggak salah Donasius. Donasius ya. Dionisius. Itu sekarang KTP beliau itu di Surakarta. Surakarta, dan beliau sudah mualaf. Dan mohon maaf saya klarifikasi, foto yang beredar yang beliau di dalam peti, ada foto beliau itu peti. hoax. Coba di zoom, itu bukan wajah beliau. Dari pulang dari rumah sakit, disolatkan sampai berangkat ke pemakaman dilakukan secara Islam. Jadi itu hoax. Itu hoax. Gila, kenapa ada orang bikin hoax? Maka saya kemudian begini, kenapa kemarin saya posting, saya harus mengatakan dengan tegas bahwa beliau Muslim. Inilah kelemahan orang plus 62. Orang mati ribut, yang diributin soal agama. Soal agama. Padahal agama beliau jelas gitu loh. Agama beliau jelas. Kan kasihan keluarganya. Bahwa kemudian beliau beragama itu kemudian diramaikan di medsos. Beliau Muslim. Dan beberapa kali pengajian di pondok, dan sering beberapa kali manggung sama saya di pondok. Ya itu dia, makanya begini kan, maksud gue gini, oke, beliau Muslim ya, alhamdulillah. Dan beliau puasa. Dan beliau puasa. Nah, gini, seandainya misalnya beliau tuh non Muslim juga harusnya yang ketika meninggal, udahlah jangan ngebahas itu dulu, bahas. Kita doakan yang terbaik lah gitu. Iya. Kenapa kemudian kita malah ribut ini di grup WA, di Facebook, Instagram, alamak itu, nggak kasihan. Makanya saya cuma bilang tolong doa terbaik untuk beliau. Lu kenal banget kan ya? Kenal pakai banget gitu loh. Bahkan di beberapa tempat kalau saya kadang turun dari pesawat, lupa kalau saya Gus Nah masih di Kempot. Ya Allah itu loh. Ya karena memang kita dekat itu. Karena kita sering manggung. Saya tahu sejarahnya beliau. Dan beberapa pas di Ponorogo yang ramai banget itu, dia kan bilang, terima kasih ya Gus, saya sekarang bisa kembaliin gini gara-gara doanya Gus Miftah. Beliau yang mengatakan. Itu karena waktu itu pas rame-ramenya kita itu, dia telepon, Gus, saya tuh sering lihat YouTube-nya Gus loh. Mbok saya didoakan ikut-ikutan viral. Itu 1 atau 2 bulan sebelum beliau betul-betul hit lagi. Itu kan beliau itu kan nama Kempot nih ya, buat orang yang tahu nama Kempot itu kan artinya penyanyi jalanan nih kalau nggak salah. Kempot itu komunitas pengamen trotoar. Ya, komunitas pengamen trotoar. Karena memang beliau dulu hidupnya di trotoar, hidupnya di trotoar. Betul. Dan lagunya dia itu yang pertama itu hebohnya di Suriname. Di Suriname. Orang-orang Suriname hari ini heboh dengan meninggalnya beliau. Jadi beliau tidak hanya terkenal di Indonesia, bro. Beliau pernah bilang sama saya, Gus, kita kapan-kapan bareng ke Suriname ya. Waktu saya menolak, gara-gara apa penerbangannya, bro. Waduh, panjangnya. Berapa lama tuh? Dari Belanda itu masih separuh. Wah, gila. Kita ke Belanda, dari Belanda ke Suriname masih separuh lagi kan? Gila. Itu kita kapan-kapan dua di Suriname. Dan itu yang menarik, bro, karena lagu beliau. Dan dia tidak hanya sekali, berulang kali di Suriname. Bahkan tidak hanya orang Jawa yang suka, orang Suriname yang non Jawa juga cinta sama beliau. Betul sekali. Dan lagunya dia itu yang pertama, gue lupa lagunya apa, tapi yang heboh itu malah bukan di Indonesia. Di Indonesia malah nggak ada yang dengerin pada saat itu. Di Surinamenya gila, udah gitu stasiun radio Belanda juga muterin lagu-lagu dia, jadi hitsnya di Belanda dan di Suriname. Ini bagi saya lebih dari seorang legend lah, maestro dia. Iya benar. Di komunitas itu lah ya. Ini bagi saya luar biasa. Dan beliau ini kalau tidak salah beliau ini adiknya Mami Prasetyo. Mas Mami. Mas Mami Prasetyo yang almarhum pelawak Sri Mulat. Iya. Yang jelas beliau sampai hari ini kalau tidak salah sudah menciptakan 800 judul lagu. 800. Ini nggak main-main, bro. Nggak main-main. Artinya saya banyak belajar dari kesederhanaan beliau. Orangnya humble, mau bergaul dengan siapapun. Maka begitu saya kemarin berangkat ke Jakarta, ya kan, karena ada hal urgent yang harus saya lakukan, pagi harinya saya belum tidur, dapat berita itu, langsung saya shock, bro. Lu sedekat apa sama dia? Gimana ya, beliau sering telepon, sering curhat. Terakhir kita manggung 2 bulan yang lalu di Kendal, beliau bilang, Gus, secepat mungkin saya harus ngaji ke pondok lagi.
Kemudian dia pengen umroh. Dia bilang begitu. Dan belum sempat umroh kan? Dan belum sempat umroh. Maka nanti saya niatkan kalau saya kemudian umroh, saya batalkan untuk beliau. Jadi umroh saya untuk beliau gitu. Karena beliau sudah tidak ada. Saya begini bro ya, saya kemarin agak menangis itu begini. Yang paling membuat saya sedih, saya punya 3 kawan. Semuanya seniman. Dan orang-orang luar biasa. Meninggalnya usianya hampir sama. Siapa ini? Yang pertama, Ki Ento Susmono. Yang pertama, almarhum Bugiakso yang pertama. Dan meninggalnya ketika saya ngaji di Taiwan, Lebaran, hari kedua. Beliau hari pertama sholat Id, siang masih terima tamu, habis Isya dia nonton film sama keluarganya, jam 11 malam pulang, minta dimasakin rawon sama istrinya. Makan, masuk kamar, nggak ada. Beliau cucunya Jenderal Sudirman, cucu mantu. Nah, itu, mendadak, usia 52 tahun, masuk 53. Yang kedua, almarhum Ki Ento Susmono. Legenda dalang di Indonesia. Legenda dalang. Meninggalnya usia? Meninggalnya usia 52 tahun. Dan 2 orang ini sama-sama dekat dengan saya. Dan meninggalnya juga dadakan. Sehari sebelumnya masih telepon saya. Lu tahu nggak bahwa Mami Prakoso meninggalnya di usia yang sama juga? Di usia yang sama 53 tahun juga. Jadi meninggal di usia yang sama dengan Didi Kempot. Di usia Didi Kempot masuk 53 ya? 53, ya, masuk 53. Itu almarhum Ki Ento. Sama, mendadak. Habis pengajian, habis asar, kasusnya sama, masuk rumah sakit nggak ada. Dan hari ini saya harus kehilangan sahabat saya masih di Kempot dengan cara yang mendadak, sama usia 52 masuk 53, 3 orang bro. Ini artinya apa? Ini kita tidak bisa kemudian saya masih populer, saya masih viral, saya masih jadi orang top, usia saya masih taken segini. out anytime ya. Yes, kapanpun kita harus siap. Gue juga nggak ngerti ada sampai apa saya dengan... bilang sama istri saya, sampai bilang sama bunda, belajar dari itu. Teman-teman abah dekat semuanya dipanggil dalam keadaan yang lu nggak tahu, maksudnya nggak ada gini loh, tidak ada tanda-tanda sakit. Ini COVID bukan kan? Bukan, Mas Edi nggak. Karena keluar beritanya pertama-tama COVID. Bukan. Ini banyak banget saya aneh nih. Saya tadi pagi chatting sama istri beliau. Saya bilang, saya bilang bukan Mbak, Nduk. Mas Didi Kempot itu kan tidak pernah curhat sama saya soal sakitnya. Ya. Sebenarnya beliau sakit apa sih? Memang 2 tahun terakhir beliau merasakan sesak nafas. Tapi itu bukan penyakit macam-macam, cuma sesak biasa itu. Yeah. Dan selama itu luar biasanya almarhum ini bro, diajak ke rumah sakit, beliau nggak mau. Alasannya apa? Nggak mau nyusahin orang. Maka hari ini kita semuanya punya harapan sebenarnya. Bagaimana kemudian besok kalau kita mati, seperti mereka ini nggak nyusahin orang. Karena hari ini banyak kalau kita mati itu banyak nyusahin orang gitu. Itu dia memang benar. Nyusahin orang, ngabisin harta ke semuanya, baru meninggal. Kita semuanya berharap. Artinya saya kemudian kayak orang almarhum Ki Ento Bugiakso, Mas Didi Kempot, ini bagi saya orang-orang baik yang kemudian oleh Allah dikasih kemudahan untuk kembali kepadanya. Tidak dengan cara yang... Nah bro, tapi ada apa dengan tahun ini ya? Banyak musibah, banyak orang-orang hebat meninggal dunia. Kalau yang kita lihat seminggu yang lalu, guru kita dari Martapura, dari Kalimantan Selatan, Guru Zuhdi, yang meninggal di Jakarta dibawa pulang ke Kalimantan Selatan itu. Masya Allah. Glenn Fredly kemarin. Glenn Fredly. Ashraf Simple. Nggak terprediksi semua bro. Dan meninggalnya tuh yang beneran tidak ada sakit nggak? Dadakan semua. Iya. Glenn Fredly ada sakit tapi kita nggak tahu. Tapi bisa dadakan semua. Itu artinya bahwa nih kita yang lagi seger-seger gini, ngobrol dan sebagainya, tiba-tiba besok mati, bisa kan bro? Kalau dalam kajian agama gini dulu, dalam 1 hari semalam, malaikat Israel itu mendatangi kita sebanyak 70 kali. Melihat kita 70 kali, kata Rasulullah. Artinya kalau sehari semalam 24 jam, minimal dalam 1 jam, dia itu mendatangi kita 2-3 kali bro. Maka kemudian dalam Al-Quran, kalau kita belajar agama, Allah mengatakan begini, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya yang kematian itu kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Dia akan menjumpaimu. Ya nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Kita hari ini nggak bisa. Gua paling populer di YouTube, paling populer di Instagram. Selesai. Mati itu kan rahasianya Tuhan. Rahasia kematian ada 3. Rahasia waktu, rahasia cara, rahasia tempat. Waktunya kapan? Pagi, siang, sore pantas. Pagi mati pantas. Yang menakutkan kita tidak tahu itu tuh. Ya. Kedua rahasia apa? Rahasia cara. Caranya gimana? Kita lagi podcast mati dicabut pantas, orang tabrakan motor pantas, sholat pantas. Bro, lu tau nggak? Gue pernah hitam putih, live hitam putih, ngundang sniper
sniper Indonesia legendari. Saat live beliau meninggal dong. Saat live meninggal jantung bro, saat live itu udah, jadi nggak bisa tahu kapanpun, anytime. Tapi nih yang gue mau tahu nih, kita nggak tahu, kadang-kadang bisa jadi lagi ngedit video kita mati bisa. Tapi bro, nih ya kita doakan Agus panjang umur. Iya betul. Jadi orang sedunia mati, dia hidup sendiri. Ya, Ferry panjang umur juga Fer ya. Ya. Ntar nggak nge-switch kamera, pusing gue. Tapi begini bro, gue mendengarkan kabar benar bahwa Didi Petet itu adalah Didi Petet juga udah meninggal ya. Iya, Didi Kempot itu bekerjanya terlalu capek. Ada orang yang ngomong, ada produser kemarin yang ngomong sama gue, Mas tahu nggak, Didi Kempot ini sama seperti Olga, orangnya nggak enakan. Nggak bisa nolak. Ya, jadi kalau misalnya, ayolah Mas kesini, dia lakuin. Ayo Mas, dia tidak melihat fisik, dan itu mirip lu. Ya, makanya. Iya nggak, gue pernah ngomong nggak sama lu? Iya, lu sampai bilang kantong mata lu gue coba dilihat. Iya tuh. Hitam loh dia tuh, gila ini orang. Makanya kita sekarang begini, ini pelajaran tidak hanya untuk kita ya, untuk semuanya. Ketika orang punya kesempatan untuk bisa membahagiakan orang lain dengan aksi kita, dengan penampilan kita, ternyata jangan sampai kita diatur oleh jadwal. Dan kita harus mikirin diri kita juga. Iya, dan kita yang ngatur jadwal, bukan jadwal yang ngatur kita. Iya. Artinya memang bukan kok kemudian Mas Didi Kempot itu minta apa ya, tapi memang dia nggak enakan. Nggak enakan. Dan sekarang perusahaan manapun kalau belum undang Didi Kempot itu nggak keren bro. Lo yang gue sedih tau apa, yang gue sedih banget adalah Didi Kempot tuh udah mau kesini bro. Udah mau podcast sama lu? Udah, terus kenapa SBB? Oh pantas di komen-komen Instagram kita kan belum sempat podcast sama Mas Didi. Iya. Corbuzier. Udah mau kesini, udah janjian kesini, kenapa SBB? Ya udah dong, akhirnya kan nggak bisa ya karena beliau di luar kota juga ya, terus istirahat juga. Begitu gue dengar kabar, itu yang gue seselin. Gue bahkan belum pernah, gue ketemu dia udah pernah sekali dua kali lah pada saat show lah, ada show gitu. Tapi maksudnya gue belum pernah ngobrol sama dia yang bener-bener ngobrol tuh belum pernah. Dan akhirnya orangnya meninggal. I think something wrong, something really wrong dengan tahun 2020 ini. Dan di tahun-tahun terakhir beliau sangat semangat ketika berbicara keagamaan. Oh ya, bahkan yang tahu loh. Bahkan beliau itu pengen duet dengan Habib Syekh menyanyikan lagu-lagu Islami. Pengen dekat dengan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh ulama-ulama, kiai-kiai. Dan beliau pernah membuatkan lagu untuk NU judulnya Islam Nusantara. Wow. Ini di musim kayak gini, selain terakhir kemarin Ojo Mudik itu, Ojo Balik itu, dia udah bikin lagu lagi. Loro Teko Tombolungo baru mau rilis. Begitu produktifnya seorang. Dan lu tau gak ya, yang menarik dari dia apa bro? Di saat orang-orang Indonesia lagi menggemari K-pop, menggemari lagu-lagu barat dan sebagainya, dia sendirian, almost sendirian, lagu tradisional, bertahan, diundang di TV-TV, dan bahkan tidak hanya bertahan, booming. Diundang di TV, itu kan gila. Dan orang yang tidak tahu bahasa Jawa tahu, cinta dengan lagunya. Bahkan ada yang nggak ngerti bahasanya, artinya apa. Sampai bahasa sobat ambiar set girlbot apa namanya itu? Eboh di mana-mana. Itu di mana-mana. Dan itu bukan bahasa dia, bahasa dari fans. Dan itu artinya bahwa sebenarnya kalau kebudayaan kita atau lagu-lagu tradisional kita dinyanyikan atau dibawakan secara benar, mungkin TV-TV juga bisa nerima. Didi Kempot tuh dikejar-kejar TV, bro, di mana-mana, bro. Di mana-mana. Media semuanya ngejar dia. Ya, siapa sih yang ngejar lagu tradisional? Tidak hanya lokal, nasional, bro, internasional. Iya, siapa yang ngejar lagu tradisional di TV-TV? Mana ada? Sebelumnya. Ya ada. Dia nge-breakthrough apa ya, ngerusak. Artinya ini bagi para pemula ya barangkali. Bagi para pemula ini harus belajar dari kisah ini. Bagaimana kemudian ketika hobi itu disalurkan dengan tepat dan ditekuni dengan istiqomah, dengan kontinu, itu bisa jadi. Ini guru kita ini. Ada gantinya nggak bro? Saya berharap ada gantilah. Sekarang udah mulai banyak penyanyi-penyanyi muda yang mengikuti jejak karir Mas Didi Kempot. Salah satunya santri kita, Bu. Denny Caknan. Yang kartonyono ning Ngawi medo janjimu. Ini sekarang juga mulai. Ini sama-sama orang Ngawi. Sama-sama orang Ngawi. Saya berharap walaupun mohon maaf ya. Barangkali begini. Kalau nama asli tadi siapa lupa saya. Itu barangkali beliaunya fana. Tapi di Kempotnya akan abadi, Bu. Betul. Dengan lagu-lagunya. Iya, betul. Kalau posisi beliau tidak tergantikan lah. Ya, tapi gini, bro. Dia tuh punya karakter. Itu yang susah. Aduh.
wajahnya, mukanya, apa, Godfather of Broken Heart ya. Broken Heart. Dan itu julukan dari orang. Karena mencintai lagunya. Jarang loh, bro. Ya. Ya sama halnya ketika lo dibilang apa namanya Father of YouTube, itu kan sebutan dari orang. Dari orang. Kan nggak mungkin kita nyebut di kita sendiri. Ya. Gila, hormat banget. Dan untuk mencapai posisi tersebut itu nggak gampang. Saya pikir sekian ujian, cobaan, rintangan, halangan yang pernah dialami oleh Mas Kempot. Tapi enggak, bro, ini pertanyaan yang tadi belum lu jawab sebenarnya. Ya enggak penting juga sih, tapi maksudnya gini, ada apa sih dengan tahun 2020 ini? Something wrong. Saya kemarin baru tadi pagi sama saya di Bali tanya begini di WA, "Bah, kenapa sih itu loh? Banyak orang baik di tengah puncak karirnya itu banyak yang dipanggil oleh Allah." Kemudian dia bilang sama saya nangis, bro. Dia bilang, "Tolong Abah jangan viral-viral banget ya." Iya benar, bro. Gue sayang sama lu, bro. Jangan, bro. Gua sampai dari kemarin sampai malam ini belum tidur loh, sampai pagi ini. Nah, lu gila kan? Enggak, karena aku masih shock dengan Mas. Masih shock dengan Didi Kempot. Didi Kempot. Makanya kenapa hari ini aku ngebet ketemu sama kamu gitu loh. Tapi gini ya, ini bukan soal podcast ya. Aku ngebet ketemu sama kamu hari ini karena kita nggak tahu umur, bro. Wallah. Karena aku cinta sama lu gitu loh. Lu nggak tahu umur, maksudnya lu nggak tahu umur tuh, lu berpikir lu duluan apa gue duluan? Ya, kan begini, lo sama tua lo. Tapi ya mohon maaf, mati itu seharusnya tidak harus tua. Berarti bisa lu duluan dong? Ya kan, walaupun saya lebih muda daripada lu lebih tua daripada gue, bisa jadi mati lo duluan. Sama aja dong, bro. Jangan dong, bro. Enggak, Sama insya Allah orang-orang yang senantiasa menabur kebaikan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kalau toh kemudian dipanggil kayak Mas Didi Kempot, insya Allah yang terbaik. Tapi apa hukumnya secara Islam ketika seseorang seperti Didi Kempot yang berkarya, yang membantu, yang apa hukumnya ketika dia meninggal? Apa kan begitu banyak kebahagiaan yang dia wariskan itu dia, untuk bangsa ini. Apa yang didapat? Ini bagi saya jariah, sedekah jariah untuk bangsa ini. Bagaimana kemudian orang-orang begitu menghayati yang tadinya punya persoalan hidup ya. Mohon maaf kalau lo lihat pengajian-pengajian gue kan banyak quote-quote itu, quote-quote ambiar itu. Saya belajar dari beliau, bro. Untuk mendalami teman-teman milenial ini ternyata butuh quote-quote ambiar. Maka bahasa-bahasa kita kan banyak yang quote-quote ambiar itu. Dan itu termasuk saya bilang, ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh wanita. Apa itu? Mas kawin yang paling dibenci oleh wanita adalah mas kawin lagi. Itu dari dia? Enggak, ini bahasa saya ngomong seperti itu karena terinspirasi dari beliau. Kalau beliau jago nulis macam-macam, saya waktu itu kita mohon maaf, kita manggung terakhir di Kendal di resepsinya putranya Mbah Kiai besar Mbah Dim Kendal. Kita banyak quote-quote baru karena saya terinspirasi dari beliau. Ini bagi saya warisan yang bernilai jariah, kebahagiaan yang diwariskan untuk bangsa ini luar biasa. Dan hari ini coba liputan TV semuanya nggak berhenti, bro. Soal Mas Didi Kempot. Nggak semua orang bisa loh, bro. Nggak bisa. Apalagi penyanyi tradisional. Balik lagi begitu. Bahkan pemakamannya disiarkan live. Penyanyi tradisional. Penyanyi tradisional. Kalau pop masih lumrah. Tapi ini yang ditakutkan ya. Maksudnya orang-orang seperti ini tuh nggak munculnya setiap tahun kan, bro. Saya bilang kayak Dalang Ki Ento Susmono yang legenda di Belanda, di Eropa beliau diundang. Sampai hari ini belum ada yang menggantikan posisi beliau. Sama halnya orang-orang besar kayak